Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi sel elektrokimia, khususnya sel volta. Dengan nama anggota kelompok seperti berikut. Sebelum masuk sel volta, kita harus tahu dulu apa itu sih sel elektrokimia. Jadi, sel elektrokimia adalah reaksi perpindahan elektron yang menghasilkan arus listrik. Nah, elektroda dalam suatu sistem elektrokimia ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu katoda dan anoda. Katoda yaitu elektroda di mana reaksi pengurangan berlangsung dan bermuatan positif, sedangkan anoda di mana reaksi oksidasi berlangsung dan bermuatan negatif. Elektrokimia ini terbagi menjadi dua, yaitu sel galvani atau volta, yaitu reaksi spontan dan menghasilkan energi listrik, dan sel elektrolisis, yaitu reaksi non-spontan dan membutuhkan energi listrik agar dapat berlangsung. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sel volta. Sel volta adalah rangkaian sel yang dapat menghasilkan arus listrik. Dalam sel tersebut terjadi perubahan dari reaksi redoks menghasilkan arus listrik. Sel volta memiliki elektroda logam yang dicelupkan ke dalam larutan garam. Ciri-cirinya yang pertama, terjadi reaksi redoks, yaitu reaksi reduksi pada katoda dan oksidasi pada anoda. Yang kedua, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Yang ketiga, katoda bermuatan positif dan anoda bermuatan negatif. Yang terakhir, terjadi reaksi redoks spontan menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, prinsip kerja dari sel volta adalah pemisahan reaksi redoks menjadi dua bagian, yaitu setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda. Anoda dan katoda dicelupkan dalam elektrolit dan dihubungkan dengan jembatan garam dan sirkuit luar. Kemudian ada rangkaian sel volta. Gambar tersebut merupakan rangkaian sel volta. Elektron ditransfer dari setengah sel ke setengah sel lainnya. Konduktor menggunakan logam eksternal. Untuk menyempurnakan sirkuit digunakan jembatan garam. Nah, berdasarkan gambar tersebut, reaksi kimia yang terjadi pada sel volta adalah anoda bermuatan negatif, Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Katoda bermuatan positif, yaitu CO2 ditambah elektron menjadi Cu. Untuk selanjutnya terdapat bagian sel volta. Sel volta terdiri dari 4 bagian, yaitu voltmeter, jembatan garam, anoda, dan katoda. Yang pertama, voltmeter berfungsi untuk menentukan besarnya potensial listrik atau tegangan listrik yang dihasilkan. Yang kedua, jembatan garam terdiri dari larutan garam. Jembatan garam memungkinkan adanya aliran ion-ion dari setengah sel anoda ke setengah sel katoda, dan sebaliknya sehingga terbentuk rangkaian listrik tertutup. Lokasi migrasi ion dalam larutan sehingga tetap terjadi kesetimbangan muatan di antara kedua elektrolit. Namun mencegah tercampurnya kedua larutan elektrolit. Dibuat dari gel elektrolit kuat seperti KCl, seperti gambar berikut. Nah, yang ketiga ada anoda, yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi oksidasi dan menghasilkan muatan negatif. Dan yang keempat ada katode, yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi reduksi dan menghasilkan muatan positif. Sel volta ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya sel kering atau baterai kering. Sel kering ini dikenal sebagai batu baterai. Pada lapisan luar baterai digunakan logam seng yang berfungsi sebagai anoda. Bagian di dalam baterai berisi pasta yang terdiri dari campuran Mn2, NH4Cl, tepung karbon, dan air. Potensial listrik yang dihasilkan baterai adalah 1,5 volt. Sel Lange disebut juga sel kering asam karena adanya NH4Cl yang bersifat asam. Nah, baterai kering ini digunakan untuk peralatan yang menggunakan arus lebih kecil, seperti radio atau kalkulator. Gambar rangkaian sel dapat dilihat seperti itu dan persamaannya. Agar lebih paham tentang materi sel volta, dapat disimak video praktikum sederhana berikut tentang baterai dari jeruk nipis. Selamat menyaksikan!
Berdasarkan praktikum tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa paku dan koin logam berperan sebagai elektroda, di mana paku ini menjadi kutub negatif yang memakili seng pada baterai dan berperan sebagai anoda. Sedangkan logam koin kuningan, dia menjadi kutub positif pada baterai dan berperan sebagai katoda. Dua elektroda ini dipisahkan oleh cairan elektrolit yang berasal dari cairan jeruk nipis. Nah, apabila jeruk nipis dipasangkan dengan elektroda yang tepat, dapat terjadi sel volta atau baterai yang menghasilkan arus listrik. Untuk mengevaluasi apakah kalian sudah paham atau belum, dapat dikerjakan latihan soal berikut dengan menjawab di kolom komentar. Selamat mengerjakan! Bisa di-pause dulu untuk dikerjakan. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.